Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sutrisno dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, sebaiknya mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan identitas yang gagal. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku yang kedua dari manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang ketiga dari perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah guru memahami ketiga perilaku manusia, maka yang berikutnya guru harus bisa mengidentifikasi perilaku murid. Jika murid masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka itu merupakan motivasi eksternal. Maka yang berikutnya, guru harus bisa mampu memotivasi internal yang ada pada murid, yaitu untuk bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam memotivasi internal murid, hindari memberikan hukuman dan pemberian penghargaan agar mengurangi motivasi eksternal yang dapat mempengaruhi murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Teman. 3. Pembuat merasa bersalah. 4. Pemantau. 5. Manajer. Berdasarkan 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru memposisikan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum murid. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya memposisikan sebagai manajer dengan cara menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya mencoba menangani murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, padahal tidak sakit. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yakni dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal yang penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid.
agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah atau di masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.